Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh siswa-siswi yang ada di rumah, serta selamat pagi saya ucapkan kepada dosen penguji serta guru penguji nanti. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Noviardi PS. Saya adalah peserta PPG dengan nomor peserta adalah 2015 0254 9938. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Okay, in this nice moment, I want to practice how to learn, and this material is about text news item. Let's go inside our classroom. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? Yes. Fine, all of you. Okay, good. Keep healthy, stay at home, and don't forget to use mask before or when all of you go outside. Okay, in this nice moment, in this lovely moment, I come here to your class. We will study. Our material today is about text news item. But before we go to our material, let's pray to Allah together. Pray, please. Finish. Okay, I will check the attendance list first. Munawaroh. Present. Munawaroh. Present. Okay. Veronica. Present. Dini Wulandari. Dini Wulandari. Present, sir. Okay. Where is your face, Dini? I couldn't see your face. Aprijal. Present, sir. Okay, very good. Laila Mubarakah. Present, Mister. Okay, good. Damai Lamaring. Present, sir. Okay. Next, Tiwi Aditya, can you your face? Tiwi Agustia, your video. Present. Okay. You have a problem with your yes, no problem. Kita Triasi. Present, Mister. Okay, good. Diki Arvita. Nesa Mayati. Present, sir. Okay, very good. Yeah, you di sini. Present, sir. Okay. Yoga Alusen. Present, sir. Okay, very good. Saifullah. Present, sir. Udah mandi. Saifullah. Mubarakah. Muhammad Medianto. Okay, maybe he has some problem with his connection.
Oke, kelas. Before we going to the material, belum your attendance list. And today the participant of our meeting today is 15 students. Today we are going to study about news item. Do you have any problem with our last week? No, sir. Masalah materi kita. Masih ingat ya materi kita tentang apa? Analytical, text analytical. Yes, Ya, ada masalah ya? Ya, no problem. Oke, ini kok ngomong-ngomong suaranya menggema, ini ada masalah nggak? Suaranya mantul, Pak. Iya Pak, punya Bapak juga. Punya Bapak juga. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Ya karena Ya. deketan itu, Pak. Kayak dia, Pak. Coba tes, suara saya jelas atau mantul? Mantul, Pak. Mantap, betul. Ipul. Din, senyum. Pastilah. Ipul udah mandi belum? Coba tes, masih mantul? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Udah enggak. Udah Mantap, enggak? betul. Oke, very good. Iya. Tadi ada sedikit problem, nggak jadi masalah ya. Untuk yang lainnya Ya. videonya diaktifkan, videonya di-on-kan semua, videonya di-on-kan. Videonya di-on-kan semua, coba. Oke. If we talking about item, do you like to watching like sinetron or news? Which one do you prefer to watching? Sinetron or watching? Kalian lebih suka nonton sinetron atau nonton berita kira-kira? Berita, Pak. Ini, Pak. Berita ya. Kartun, Pak. Iya, Pak. Very good. Maybe one of them, Very good. one of you maybe prefer watching sinetron than news program. But if we talking about news program, who is your favorite news anchor? Or your favorite presenter? Siapa sih pembaca berita favorit kalian? Siapa? Najwa Shihab, Pak. Najwa Shihab. Ada yang bilang suka dengan Jeremy Teti? Oke. Najwa. Mantan Najwa. Bisa kalian bayangkan nggak betapa populer ataupun betapa terkenalnya pembaca berita. Jadi setiap hari kalian bisa tampil di acara televisi, bisa 2 sampai 3 kali. Oke, maybe one of you want to be a news anchor or news presenter, you will be a popular person. Why? Because Fine. okay, because actually you can show your face television. All of your family, all of your friends, all of people in Indonesia could see your face. Okay, is my sound still clear? Suara saya masih menggema nggak? Iya, iya. Iya, Pak. Nggak jelas suaranya Pak. Nggak jelas. Iya, nggak jelas suaranya. Ada masalah apa? Cobain satu ruangan itu di mute aja, Pak. Oke, gitu ya. Oke, I will show you a screen. Just watch the screen.
about text news item ya. Let's see, this is our lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita singkatnya dengan RPP. Oke, tujuan pembelajarannya adalah after learn this material, the students could identification social function, some of news item oral and written by giving and asking information about simple news from the newspaper, radio, or television based on the using context independently. Then, the second of one, after learning this material, the students could explain structure of text news item, listen, text news item, oral and written by asking and giving informations about the simple news from the newspaper, radio, or television based on the using context correctly. The third, after learning this material, the students could explain the language feature of text news item, oral or written by giving and asking information about the simple news from the newspaper, radio, or television based on the using context confidently. Then the last, after learning this material, the students could compare the social function of structured text and language feature, news item, oral and written by giving and asking information from the newspaper, radio, or television based on the using context correctly. Okay, this is our learning process. Okay. I will show you a video. Just give the attention to the video. Okay. Okay. Okay, sure. Sure. The attention. Perhatikan ya nak videonya ya. Yes. Hello everybody, welcome back to our channel tempat bahasa Inggris gratis di sini. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu jenis teks dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu news item. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mari kita beri kesempatan yang satu ini untuk lewat. Oke, pelajaran kita tentang news item ini akan apa itu news item, kemudian text organization atau text structure, lalu ada language features atau ciri kebahasaan daripada item, kemudian example, lalu terakhir ada exercise. Baik, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang what is news item. Jadi, news item adalah teks yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca atau pendengar atau pemeriksa tentang kejadian pada hari itu yang dianggap penting atau layak diberitakan. Berikutnya kita masuk ke teks. Before I continue to show the video, can you hear the voice? Bisa dengar suara videonya? Bisa. Yes. Okay, I will continue the video ya. Yes. Organization atau text structure. Dalam hal ini terdapat 3 text structure, yaitu pertama ada newsworthy events, kemudian background events, dan sources. Mari kita lihat satu persatu, mulai dari newsworthy events. Jadi newsworthy events adalah bagian yang menceritakan tentang kejadian dalam bentuk summary atau kesan.
bagian ini juga berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang hal-hal yang unik atau penting dari kejadian tersebut, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk dalamnya adalah lokasi dan tanggal kejadian. Paragraf ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan melalui 1H, yaitu what, apa, who, siapa, where, di mana, when, why, mengapa, dan hanya adalah how, bagaimana. Selanjutnya yang kedua adalah background events yang berfungsi untuk menjelaskan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan dalam situasi apa. Kemudian bagian ini juga berfungsi untuk menyampaikan kepada pembaca urutan kronologis kejadiannya, dan terkadang juga untuk menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi bagian ini merupakan pengembangan dari rangkuman yang ada pada paragraf sebelumnya. Selanjutnya, sources adalah komentar yang disampaikan oleh orang yang terlibat atau saksi atau orang yang berkepentingan pada kejadian tersebut. Bagian ini biasanya ditandai dengan tanda kutip yang menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan kutipan langsung dari sumber berita. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang languages atau ciri kebahasan daripada news item. Ciri kebahasannya diantaranya pertama menggunakan past tense, yang kedua menggunakan direct and indirect speeches atau kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, serta yang ketiga use passive voice atau menggunakan kalimat pasif. Sekarang kita masuk ke contoh. Di sini terdapat sebuah contoh teks news item berjudul Kendari Sartim finds 3 more victims. Kita akan melihat atau mengeksplor contoh ini dari sisi struktur teks dan ciri kebahasannya. Kita mulai dari struktur teksnya. Yang pertama adalah newsworthy events. Newsworthy events dari bacaan ini terdapat pada paragraf pertama, yaitu mulai dari kata on Thursday sampai Pacific. Dalam paragraf ini menjelaskan tentang kapan kejadiannya, yaitu on Thursday, apa kejadiannya, yaitu a ship that sank in the Banda Sea, dan siapa yang terlibat dalamnya, yaitu search and rescue team serta korban-korban yang ditemukan. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu background events. Background events-nya terdapat pada paragraf kedua dan ketiga, yaitu mulai dari kata the Amami Cargo sampai bad weather. Paragraf-paragraf ini merupakan pengembangan dari apa yang sudah disampaikan pada paragraf pertama, termasuk di dalamnya pengembangan tersebut adalah the Amami ship had been missing since the incident occurred on Friday last week. Kapal kargo Amami telah menghilang sejak kejadian minggu lalu. Lalu kalimat selanjutnya, the 3 victims were found on Thursday floating. Korban ditemukan terapung di perairan Pulau Menu. Kemudian kalimat 2 other victims were earlier saved. 2 korban lainnya terlebih dahulu diselamatkan, dan juga a day after the ship sank due to bad weather. Setelah kapal tersebut tenggelam karena cuaca buruk. Berikutnya adalah sources. Sources terdapat pada paragraf terakhir, di mana ditandai dengan kalimat yang diawali dan diakhiri dengan tanda kutip, yang merupakan kalimat kutipan langsung oleh sumber berita, yang dalam ini adalah the head of Kendari Sartim, kepala Badan SAR. Okay, I will pause for a moment. Text news item divided into 3 parts. There are, the first is newsworthy events, the second one is background events, and then the last one is the source. And then using a passive voice, past tense,
and direct and indirect speeches. Ya. Okay, I will continue the screen. Kendari, yaitu Bapak Rocky Askin. Berikutnya kita lihat features dari kebahasaan yang digunakan dalam teks ini. Pertama ada kalimat yang berbentuk passive voice, yaitu kalimat yang terdapat kata were found, Where from? dan were found pada paragraf ketiga yang berarti ditemukan. Juga pada kalimat yang terdapat kata were earlier saved yang terlebih dahulu diselamatkan. Selanjutnya adalah past tense. Bentuk past tense ditemukan pada kalimat yang mengandung kata missing, yang dalam hal ini adalah past perfect continuous tense. Setelah Has been kemudian lost. terdapat pada kalimat yang mengandung kata ship sank. Dalam hal ini adalah simple past tense yang menggunakan kata kerja kata sank. Lalu kita masuk ke direct and indirect speech. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Pada teks ini kita menemukan kalimat langsung, yaitu kalimat yang terdapat pada paragraf terakhir yang disertai tanda kutip pada bagian awal dan tanda kutip pada bagian akhir. Itu merupakan kalimat langsung dari sumber berita. Selanjutnya kita masuk ke exercise. Okay, now we continue the exercise ya nak ya. Ada tugasnya buat kalian seperti ini. Perhatikan. This is the exercise. Menyertakan satu exercise. Find example of news item, then identify the following text organization. Teks dari sebuah teks news item. Okay nak. Sadaqallahul-azim. That is our explanation. That is my explanation about text news item. Yeah. Do you have some questions about text news item? Okay, text news item. The purpose of we learn about text news item. Okay, you can explain about something happen. Okay, about the news. Okay, I will show you the screen. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris yang terfokus pada news item text. Sudah pernah dengar teks ini sebelumnya atau belum pernah? Jika belum pernah, tonton terus ya video ini. News item text merupakan teks dalam bahasa Inggris yang memberikan informasi penting seputar peristiwa sehari-hari. Salah satu contoh dari news item text adalah berita, karena identik dengan kabar terbaru atau up to date. Teks ini menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa dengan singkat, runut, lengkap, serta dibuat menarik. Kejadian atau peristiwa yang ditulis pastinya bukan hal sembarangan ya teman-teman, tapi harus layak diberitakan atau penting. Isi dari teks ini juga harus terpercaya dan berupa fakta. Sumber juga bisa dicantumkan dalam tulisan, misalnya dari saksi mata, jurnal, bahkan pendapat para ahli. Sekarang kita akan masuk pada generic structure of news item text. Yang pertama, main event. Bagian ini akan menceritakan peristiwa atau kejadian inti yang biasanya ditulis dalam bentuk ringkasan atau summary. Yang kedua, background event. Background event merupakan bagian yang menceritakan latar belakang peristiwa atau kejadian, serta siapa yang terlibat dan juga lokasi kejadian tersebut berlangsung. Yang ketiga, source. Source yaitu menceritakan tentang komentar, saksi kejadian, pendapat para ahli, dan sebagainya mengenai peristiwa atau kejadian yang diberitakan. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan struktur kebahasaan dari news item text. Yang pertama, informasi singkat tertuang pada judul. Yang kedua, teks ini biasanya akan fokus pada satu kejadian saja. Kemudian yang ketiga, dominan menggunakan saying verbs seperti diberitakan, dikutip, dan mengatakan.
Lalu yang keempat umumnya menggunakan action verb atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Lalu yang terakhir sering menggunakan kata kerja bantu yang menunjukkan waktu dan juga tempat. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengetahui ya mengenai definisi, generic structure, dan juga struktur kebahasaan dari news item text. Sekarang akan ada satu contoh teks yang bisa mewakili mengenai news item text. Perhatikan baik-baik untuk teksnya. Indonesia still the largest contributor of tourists to Singapore. About 2.89 million Indonesians visited Singapore throughout 2016. It is about 17.7% of the country's 16.4 million total foreign tourist arrivals, according to a statement released by Singapore Tourism Board, or STB. It is the largest contributor of tourists to Singapore. The number of tourists who visited Singapore from Indonesia grew by 6%, which was categorized as a sharp jump from the 10% decline in 2015, the statement says. Raymond Lim, STB Area Director to Indonesia, said on Thursday in a media gathering in Jakarta that his office would continue trying to attract more Indonesians to visit Singapore. We really hope that we can maintain what we got last year, he said, adding that about 30% of those Indonesians went to Singapore for business. Lim said the board aimed for 16.4 to 16.7 million foreign tourists to visit Singapore in 2017 and expected revenues of between $25 and $25.8 billion. Oke teman-teman, agar kalian lebih memahami mengenai news item text, akan diberikan satu tugas yang bisa kalian coba kerjakan di rumah ya. Perhatikan baik-baik untuk tugasnya. Berikan satu contoh teks lain dari news item text dan sebutkan kata hubung yang digunakan dalam teks tersebut. Jika kalian sudah tahu jawabannya, jangan lupa untuk share di kolom komentar di bawah ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video Halo Edukasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Then I will give you an exercise. This exercise will be your personal task. The task is just find text news item, then find the language feature of text news item. Jadi kalian disuruh mencari text news item, kemudian kalian diminta untuk mencari language feature dari text news item tersebut. Jadi tugasnya ini nanti akan menjadi tugas personal kalian ataupun tugas secara pribadi kalian. Oke, do you have any some questions about our material today, my students? Ada masalah dengan materi kita pada pertemuan kita hari ini? Ada yang tidak jelas? Okay, after we learn this material about text news item, maybe one of you want to be a news presenter or news anchor. Ada nggak yang mau jadi news presenter atau news anchor setelah kalian ini belajar? Okay, I hope all of you could be have bright future ya, punya masa depan yang cerah. Okay, because time is up, let's finish our meeting by saying or by praying to Allah together. Pray, please. Finish. Thank you for your coming. Terima kasih atas ikut join di meeting ini ya nak ya. I will close this meeting by saying
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next week.